Ya, selamat malam Bapak Ibu, Sotihotu, semoga semua berbahagia. Sekarang kita akan memulai kelas via Zoom ini. Terima kasih sebelumnya mau mengikuti acara kelas meditasi via Zoom ini, ya. Jadi, pertama-tama sebelum memulai kelas meditasi ini, saya akan menjelaskan pentingnya melatih meditasi cinta kasih. Kenapa sih seseorang harus melatih meditasi cinta kasih? Alasan yang paling utama adalah supaya pikirannya tenang, damai, dan bahagia. Jadi, Buddha pernah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada pikiran yang tidak terkendali. Pikiran yang tidak terkendali adalah sangat-sangat berbahaya. Buddha juga mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada pikiran yang terkendali. Pikiran yang terkendali memberi manfaat yang paling tinggi, seperti itu. Jadi, dalam kehidupan ini sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa hadapi dengan tenang, damai, dan bahagia kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita. Tapi kalau seseorang tidak bisa mengendalikan pikirannya, mau kondisinya sebaik apapun, mau dia kaya, materinya bagus, keluarganya oke, semua oke, tidak ada yang salah, tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan batinnya, maka semua akan terlihat kacau. Tapi berbeda dengan orang yang bisa mengendalikan batinnya. Sekalipun kehidupan mungkin tampaknya kurang baik untuk dia, tapi kalau seseorang bisa mengendalikan batin dia, maka semua akan terlihat baik-baik saja dan semua bisa diatasi dengan mudah. Seperti itu. Jadi, bagaimana sih cara mengendalikan pikiran yang terbaik? Cara mengendalikan pikiran yang terbaik adalah dengan meditasi cinta kasih. Di banyak sutta Buddha menjelaskan bahwa tidak ada satu kebajikan yang bisa memproduksi masa depan yang lebih baik daripada kebajikan cinta kasih. Kebajikan dari memancarkan cinta kasih akan memproduksi masa depan yang terbaik. Jadi, cinta kasih adalah kebajikan yang terbaik yang bisa memproduksi masa depan yang cerah. Jadi, malam ini kita akan berdiskusi dengan bagaimana sih cara kita mengembangkan meditasi cinta kasih. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan klik aja di kolom chat, Bapak Ibu tulis aja di kolom chat ya. Nah, kita semoga bisa berlatih meditasi cinta kasih dengan sukses. Oke, kita akan mulai. Jadi, di tahap awal seseorang meditasi cinta kasih apa yang harus dilakukan? Pertama, pada saat seseorang mau berlatih meditasi cinta kasih, dia harus mengerti bagaimana menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Maksudnya apa menerima semua kondisi sebagaimana adanya? Dalam kehidupan ini ada kondisi yang baik, kondisi yang buruk. Kondisi yang menyenangkan, kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi apabila seseorang tidak memiliki kelapangan batin, menerima semua kondisi sebagaimana adanya, bahkan hal baik pun akan terlihat buruk, jangan hal buruk akan terlihat lebih buruk lagi. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu? Pertama-tama adalah kita menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi pada saat kita di tahap awal meditasi ini, kita akan belajar bagaimana menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut Sini kok gue dengar Dhamma sama-sama yang gue dengar kayak seperti dengar Dhamma. Beneran sudah begini. Start my video. Start my video. Nyala kan, Dai? Maaf ada sedikit gangguan teknis ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang dulunya pernah ikut kelas meditasi via Zoom, Bapak Ibu bisa langsung sama-sama meditasi cinta kasih terus supaya apa? Supaya energi cinta kasihnya itu terpancar ke seluruh alam semesta. Ya, tapi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut, mari kita ikut tahapan demi tahapan. Oke, pertama menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi Bapak Ibu nanti cukup mengambil tempat duduk yang nyaman, baik duduk di sofa atau dimanapun lah, duduk di sofa atau dimanapun, ya kan? Yang penting posisinya nyaman, mau duduk bersila boleh, mau duduk di sofa boleh, boleh semua, oke? Jadi nanti sambil memejamkan mata saya akan pandu. Oke, Bapak Ibu meditasi bentar lagi kita mulai. Bapak Ibu cukup memejamkan mata, nanti saya akan bimbing ya. Oke, meditasi dimulai. Sama-sama kita memejamkan mata. Bapak Ibu, sekarang terima segala kondisi apa adanya. Apapun yang muncul dalam pikiran, kehidupan, suara yang terdengar, terima semua dengan lapang dada. Terima semua dengan lapang dada. Pikiran yang muncul, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, atau suara-suara yang terdengar, terima dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu terima segala kondisi dengan lapang dada.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar menerimanya dengan lapang dada. Terus terima semua dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu terima segalanya dengan lapang dada. Apapun yang muncul dalam batin, dalam kehidupan kita, suara yang terdengar, terima semuanya dengan lapang dada. Oke, meditasi cukup Bapak Ibu. Ya, sekarang semoga selama 1,5 jam ini Bapak Ibu bisa belajar menerima segala kondisi dengan lapang dada. Jadi apapun yang terjadi selama 1,5 jam atau 2 jam ini, baik dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, dalam suara-suara yang terdengar, kita terima semua dengan lapang dada. Ya. Jadi apa manfaat daripada menerima segala kondisi dengan lapang dada? Ketika kita bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada, bahkan keadaan-keadaan terburuk sekalipun, kondisi-kondisi terburuk sekalipun, akan terlihat menjadi tidak begitu masalah karena kita bisa menerima semua kondisi sebagaimana adanya dengan lapang dada. Ya, jadi sekalipun sekarang dalam kondisi tidak meditasi selama 1,5 jam ini, baik dalam kondisi meditasi atau tidak, ya kan, baik mendengarkan arahan ini, ya kan, terus menerima segala kondisi sebagaimana adanya. Apapun yang terjadi dalam pikiran, dalam kehidupan kita saat ini, suara yang terdengar, kita terima semua dengan lapang dada. Ya, sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, Bapak Ibu. Tahap kedua adalah Bapak Ibu nanti merenungkan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu yakin nggak bahwa Bapak Ibu itu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar? Ya, jadi gini, Bapak Ibu terlahir menjadi manusia, bisa berjodoh dengan Dhamma, bisa belajar Dhamma, bisa berkeyakinan pada Buddha Dhamma, bisa mendapat manfaat dari ajaran Buddha Dhamma. Itu kenapa? Karena kebajikan Bapak Ibu itu, tabungan kebajikan Bapak Ibu sangat besar. Kalau tabungan kebajikan Bapak Ibu tidak sangat besar, itu tidak mungkin Bapak Ibu bisa terlahir jadi manusia, bertemu Dhamma dan memiliki keyakinan pada Dhamma. Itu tidak mungkin. Jadi kita yakin pada ajaran Buddha bahwa Buddha mengatakan bahwa sungguh sulit terlahir menjadi manusia, sungguh sulit bisa bertemu dengan Buddha Dhamma, sungguh sulit memiliki keyakinan pada Buddha Dhamma. Kenapa sulit? Karena hanya orang yang memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar, yang bisa terlahir menjadi manusia, bisa bertemu dengan Buddha Dhamma, bisa memiliki keyakinan, bisa mendapat manfaat dari praktek Dhamma. Hanya orang-orang yang memiliki kebajikan yang sangat besar. Mungkin Bapak Ibu lupa kebajikan apa saja yang dilakukan di kehidupan-kehidupan lampau, tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Yang paling penting itu. Jadi nanti pada tahap kedua meditasi ini, Bapak Ibu terus merenungkan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Tapi yang tadi tahap pertama Bapak Ibu praktekkan terus ya, menerima segala kondisi sebagaimana adanya. Terus bahkan sekarang pun nanti meditasi kapanpun selama 1,5 jam ini. Kalau bisa seumur hidup, Bapak Ibu terus mengembangkan penerimaan akan segala hal dengan lapang dada. Oke, meditasi akan kita mulai. Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, Bapak Ibu cukup mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Bapak Ibu nanti cukup pejamkan mata, saya yang akan membimbing. Oke,
Meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Bapak Ibu sekarang tugasnya hanya cukup mengembangkan keyakinan sebesar-besar mungkin bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Terus Bapak Ibu terima segala kondisi sebagaimana adanya. Terus mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Oke, meditasi tahap kedua ini cukup sampai di sini. Oke, kita akan masuk ke tahap ketiga. Ya. Tahap ketiga, Bapak Ibu bisa baca di slide, saya juga akan bacakan untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di tahap ketiga, Bapak Ibu cukup merenungkan dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini. Semoga Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Jadi kalimatnya seperti ini, dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini, semoga saya atau yang dimaksud Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu cukup mengembangkan kehendak untuk hidup bahagia. Jadi gini, Buddha pernah mengatakan bahwa semua makhluk berhubungan dengan karma mereka, ya kan? Terus berhubungan terlahir dari karma mereka, ya memiliki relasi dengan karma mereka, ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan mereka itu semua adalah karma mereka. Apa yang disebut karma? Karma adalah niat atau kehendak. Jadi kalau misalnya contoh, apapun yang kita lakukan di masa lalu itu dikarenakan kehendak, betul kan? Jadi semua yang kita lakukan di masa lalu, kehidupan kita seperti apa itu tergantung kehendak kita. Contoh, contohnya saja misalnya, ya kan Bapak Ibu ingin memasak sesuatu atau pengen melakukan suatu pekerjaan, itu semua diawali dengan kehendak. Jadi kehidupan kita itu tergantung pada karma kita atau kehendak kita. Jadi ketika seseorang berkehendak agar dengan semua kebajikan yang sangat besar dia bisa hidup penuh bahagia, maka hidupnya akan penuh bahagia. Jadi nanti Bapak Ibu cukup mengembangkan kehendak sekuat-kuat mungkin agar Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Semakin kuat kehendak Bapak Ibu supaya hidup penuh bahagia, maka itulah yang akan terjadi. Kenapa? Karena semua kita berhubungan dengan karma kita masing-masing. Kebanyakan orang hidupnya menderita. Kenapa? Karena mereka berkehendak untuk memikirkan apapun yang membuat batin mereka menderita, sedih. Mereka berkehendak untuk ingat bagaimana rasanya dikecewakan. Mereka berkehendak untuk ingat bagaimana rasanya sakit hati. Karena mereka berkehendak untuk memikirkan semua hal yang membuat mereka menderita. Jadilah batin mereka menderita. Tapi karena Bapak Ibu sekarang mau melatih cinta kasih, Bapak Ibu kembangkan kehendak untuk supaya Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Jadi pada tahap ketiga ini, Bapak Ibu cukup mengembangkan kehendak sekuat-kuat dan sebesar-besarnya. Kalau bisa, gunakan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu, berkehendak dengan sangat-sangat kuat adalah dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar. Semoga Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Nanti Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Bapak Ibu cukup mengembangkan kehendak sebesar-besarnya untuk bisa supaya hidup penuh bahagia. Oke, meditasi kita mulai. Kita pejamkan mata. Kita tetap menerima segala kondisi sebagaimana adanya. Bapak Ibu kembangkan kehendak agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendaknya, semakin bahagia hidup Bapak Ibu. Cukup dimunculkan kehendak terus agar Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu untuk hidup penuh bahagia, itulah yang akan terjadi.
Terus kembangkan kehendak Bapak Ibu untuk hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu untuk hidup penuh bahagia, itulah yang akan terjadi. Oke, cukup Bapak Ibu, bagus sekali. Kalau bisa kehendak ini dipertahankan terus ya Bapak Ibu. Semakin besar kehendak Bapak Ibu untuk ingin hidup penuh bahagia, maka itulah yang benar-benar akan terjadi. Sekarang kita akan masuk ke tahap keempat. Ya Bapak Ibu, sekarang tahap keempat adalah dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar, semoga semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Jadi nanti Bapak Ibu cukup merenungkan, semoga dengan tabungan kebajikan, Bapak Ibu yang sangat besar, semua yang Bapak Ibu kasihi bisa hidup penuh bahagia. Jadi gini, kenapa sih banyak orang menderita di luar sana? Karena mereka selalu berkehendak agar yang lain itu menderita. Semakin banyak mereka menginginkan penderitaan bagi yang lain, semakin banyak orang yang mereka inginkan untuk menderita, maka semakin menderita hidupnya. Maka, jadi kalau kita mau bahagia, kita harus punya kehendak yang sangat kuat agar semua sebanyak mungkin makhluk hidup penuh bahagia. Jadi nanti Bapak Ibu di tahap keempat ini cukup membangun kehendak sekuat-kuat mungkin dengan berpikir dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar. Semoga semua yang Bapak Ibu kasihi bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia batin Bapak Ibu. Kenapa? Sama saja. Seperti kalau misalnya ada satu orang, dia mengharapkan penderitaan bagi yang lain. Semakin besar dia menginginkan penderitaan bagi yang lain, semakin besar penderitaan batinnya. Tapi kalau seseorang berkehendak, semua yang dikasihi dia hidup penuh bahagia. Semakin banyak orang yang dia inginkan supaya hidup penuh bahagia, maka semakin bahagia hidupnya. Jadi tetap tahap pertama Bapak Ibu tadi, sekarang pun dipraktekkan menerima segala kondisi sebagaimana adanya. Terus nanti meditasi tahap keempat ini Bapak Ibu cukup memejamkan mata, saya akan bimbing. Bapak Ibu cukup mengembangkan kehendak sekuat-kuat mungkin agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua yang Bapak Ibu kasihi bisa hidup penuh bahagia. Ya, kita mulai meditasi tahap keempat ini. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua yang Bapak Ibu kasihi hidup penuh bahagia. Bapak Ibu kembangkan kehendak agar semua yang Bapak Ibu kasihi hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendaknya, semakin bagus. Semakin Bapak Ibu menggunakan semua kekuatan pikiran Bapak Ibu, berkehendak sekuat-kuatnya, agar semua yang Bapak Ibu kasihi hidup penuh bahagia, semakin bahagia batin Bapak Ibu. Oke, cukup sampai di sini meditasi tahap keempatnya. Saya rasa Bapak Ibu sekarang sudah mengerti. Sekarang kita akan masuk ke tahap kelima. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa chat di kolom chat ya. Nanti saya akan baca dan saya jawab. Oke, sekarang tahap kelima adalah
Dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Bapak Ibu eh, Bapak Ibu cukup berpikir, cukup berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Seperti yang tadi yang tadi saya kasih tahu bahwa semakin seseorang mengharapkan penderitaan bagi yang lain, semakin besar penderitaan batinnya. Semakin dia mengharapkan penderitaan bagi yang lain, semakin besar penderitaan batinnya. Tapi sekarang Bapak Ibu berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk hidup, semua makhluk, berarti semua makhluk itu tidak ada batas, tidak bisa terhitung. Semua makhluk itu tidak terhitung jumlahnya. Bapak Ibu mengharapkan agar mereka berkehendak agar mereka hidup penuh bahagia. Jadi banyak sekali makhluk yang Bapak Ibu kehendaki agar mereka hidup penuh bahagia, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu nantinya. Besar sekali kebahagiaan Bapak Ibu, ya. Jadi pada meditasi tahap kelima ini, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Oke, kita langsung mulai meditasi tahap kelima ini. Semoga dengan tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk, Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu agar semua makhluk hidup penuh bahagia, maka semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu. Semakin besar kehendak Bapak Ibu agar semua makhluk hidup penuh bahagia, semakin besar kebahagiaan batin Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu menggunakan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu, berkehendak agar semua makhluk hidup penuh bahagia, maka Bapak Ibu akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang besar. Semakin besar kehendak Bapak Ibu agar semua makhluk hidup penuh bahagia, semakin besar kebahagiaan batin Bapak Ibu. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita akan masuk ke tahap ke-6. Oke, Bapak Ibu bisa baca di slide-nya.
Dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Jadi semua makhluk di seluruh alam semesta maksudnya apa? Maksudnya adalah semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta. Karena seluruh alam semesta itu tiada batas, tiada kira. Jadi sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Jadi semua makhluk di seluruh alam semesta. Bapak Ibu mengharapkan agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Artinya adalah Bapak Ibu tidak melewatkan satu makhluk pun agar mereka semua mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Jadi kebahagiaan damai terbesar itu apa? Kebahagiaan damai terbesar adalah kebahagiaan yang bisa didapat dari semua ajaran Buddha. Jadi, kebahagiaan Dhamma adalah kebahagiaan yang bisa didapat dari ajaran Buddha. Jadi, Bapak Ibu mengharapkan berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa berpikir dulu kebahagiaan Dhamma terbesar dalam pikiran, ya kan? Kebahagiaan Dhamma terbesar. Kebahagiaan Dhamma terbesar adalah kebahagiaan yang bisa didapatkan dari ajaran Buddha. Terus Bapak Ibu pikirkan tentang kebahagiaan damai terbesar. Saya rasa Bapak Ibu sekarang sudah paham apa itu kebahagiaan damai terbesar. Kebahagiaan damai terbesar adalah kebahagiaan terbesar yang bisa didapatkan dari ajaran Buddha. Jadi nanti Bapak Ibu cukup berkehendak sekuat-kuat mungkin dengan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung makhluknya bentuknya seperti apa, makhluknya manusia kayak atau dewa atau makhluk halus atau apapun, Bapak Ibu tidak perlu memvisualisasikan makhluknya, ya. Bapak Ibu juga tidak perlu memvisualisasi alam semesta. Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sekuat mungkin agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Semakin besar kehendak Bapak Ibu agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar, semakin besar kebahagiaan yang Bapak Ibu bakal peroleh. Kenapa? Apabila seseorang berharap agar satu orang saja bisa berkembang dalam dhamma, itu kebajikannya tiada tara. Apalagi apabila Bapak Ibu dengan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu berkehendak agar semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar itu, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Siapapun yang bersungguh-sungguh agar berkehendak dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dengan semua tabungan kebajikannya yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Dari saat itu sampai akhir hayatnya, selama-lamanya, selama dia ada di tumimba lahir, dia akan hidup penuh dengan kebahagiaan dan hampir tidak merasakan penderitaan batin, ya, hampir tidak merasakan penderitaan batin lagi. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin hidup penuh dengan kebahagiaan sampai akhir hayat dan hampir tidak ada penderitaan batin lagi sama sekali, Bapak Ibu cukup mengerahkan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu, berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua temuan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Ya, sebelum memulai meditasi ini, coba Bapak Ibu munculkan dulu kehendak itu di batin, supaya Bapak Ibu bisa mengenal kehendak tersebut. Jadi kehendak itu seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti ini. Gelas ini ada di tangan kanan saya. Saya ada niat aja, kehendak untuk pindahin ke tangan kiri. Ya udah. Tanpa kehendak itu tidak mungkin terjadi. Misalnya nanti habis acara via Zoom, Bapak Ibu punya rencana melakukan ini, melakukan itu. Itu semua kehendak dalam pikiran. Kehendak yang memulai itu semua. Jadi kehendak itu seperti apa? Bapak Ibu cukup pikirkan bahwa cukup berkehendak dengan sekuat-kuat mungkin agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Itu sudah benar. Jadi Bapak Ibu jangan ragu ya nanti ya. Jadi selama Bapak Ibu bisa berkehendak dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Itu sudah benar. Jadi Bapak, Ibu jangan ragu nantinya. Oke? Nah, sekarang kita akan memulai meditasi ini. Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu cukup duduk nyaman, pejamkan mata, saya akan bimbing kata-katanya. Ya, meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup menggunakan seluruh kekuatan pikiran Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Semakin sungguh-sungguh kehendak Bapak Ibu, semakin sepenuh hati kehendak Bapak Ibu, agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar.
semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depannya. Lanjutkan terus Bapak Ibu, jangan ragu. Meditasi Bapak Ibu sudah tepat. Cukup munculkan kehendak sekuat-kuatnya dalam batin, agar dengan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan manfaat terbesar. Bapak Ibu tidak ingat kalimatnya tidak masalah. Yang paling penting Bapak Ibu cukup berkehendak dengan sekuat-kuat tenaga, dengan sekuat-kuat pikiran maksudnya, agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan manfaat terbesar. Terus Bapak Ibu gunakan seluruh kekuatan batin Bapak Ibu berkehendak dengan sekuat-kuat mungkin, agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan manfaat besar. Oke, cukup meditasi tahap ke-6 ini bagus sekali Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu berkehendak dengan sekuat mungkin, agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan manfaat terbesar, pancaran cinta kasih Bapak Ibu menyebar ke seluruh alam semesta. Jadi Bapak Ibu bisa memunculkan kehendak ini kalau bisa setiap saat, ya kan, dari bangun pagi sampai terlelap, sebelum terlelap, ya kan, terus munculkan kehendak ini. Entah lagi makan, lagi minum, lagi mengendarakan motor, mobil, mencuci piring, mencuci baju, makan, segala aktivitas kalau bisa munculkan terus kehendak ini lagi dan lagi, terus. Misalnya nih, saya lagi mendengar saya bicara terus munculnya kehendaknya. Kapanpun dimunculin. Kehendak itu kan cuma lewat batin. Contohnya seperti gini. Coba pikirkan apa namanya? Coba bayangkan rumah Bapak Ibu seperti apa, ya kan dalam pikiran. Nah, kan langsung muncul dalam pikiran.
Tidak usah waktu lama, bahkan dalam sekejap ketika pengen pikirin bentuk rumah langsung muncul gambarannya. Jadi sama juga seperti ini kehendak, ya kan. Jadi Bapak Ibu cukup pikirkan kehendak, terus membangun kehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Begini aja sudah cukup, munculkan terus kehendak Bapak, kehendaknya lagi dan lagi, terus baik lagi mendengar saya bicara atau kapanpun, dimunculin aja terus, ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke tahap ketujuh, Bapak Ibu. Oke, sekarang tahap ketujuh adalah Bapak Ibu ingat cita-cita luhur Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu cukup ingat cita-cita luhur Bapak Ibu. Jadi gini, tahap ketujuhnya adalah sama sama persis seperti tahap keenam. Cuman bedanya adalah bahwa saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu mengembangkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Semakin sering kehendaknya, semakin sungguh-sungguh, semakin sepenuh hati, maka semua cita-cita luhur Bapak Ibu yang sama sekali tidak ada tujuan untuk menyakiti makhluk apapun, tercapai semua. Jadi bukan satu cita-cita luhur, tapi semua cita-cita luhur Bapak Ibu yang tidak ada keinginan atau bertujuan menyakiti siapapun, termasuk diri sendiri akan tercapai semua. Jadi nanti Bapak Ibu cukup sama ini sama persis seperti nomor 6. Sama persis, bedanya Bapak Ibu cukup tahu bahwa semakin besar kehendak Bapak Ibu agar dengan semua kebajikan tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar, semakin semua cita-cita luhur baik duniawi ataupun spiritual, contohnya seperti sehat selalu atau mungkin pekerjaan lancar, secara materi tidak pernah kesulitan, atau mungkin bisa sering mengunjungi wihara, bisa banyak punya waktu luang untuk bermeditasi, bisa berkunjung ke wihara, bisa belajar dhamma terus-terusan, atau apapun lah. Semua keinginan luhur Bapak Ibu yang tidak ada tujuan untuk menyakiti makhluk apapun, semua tercapai. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu mengerahkan seluruh kekuatan batin Bapak Ibu untuk berkehendak dengan sungguh-sungguh agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Semakin besar kehendaknya, semakin sering, semakin sungguh-sungguh, semakin sepenuh hati, maka semakin semua cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai semua. Misalnya, semoga hidupnya tidak penuh kesulitan lagi. Bisa, semua cita-cita luhurnya tercapai. Oke, kita akan meditasi tahap ketujuh. Sama aja seperti tahap keenam, cuman Bapak Ibu cukup perlu tahu bahwa semakin besar kehendaknya, semakin sering, semakin sungguh-sungguh, semakin sepenuh hati, semua cita-cita luhurnya semakin tercapai. Oke, kita meditasi lagi ya. Bapak Ibu tenang aja, cukup pejamkan mata. Saya akan bantu bimbing. Semoga dengan tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, Bapak Ibu berkehendak dengan sepenuh hati agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan terbesar. Semakin sering munculnya, semakin besar kehendaknya, semakin sungguh-sungguh, semakin sepenuh hati, semakin semua cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai semua.
Oke, cukup Bapak Ibu. Tahap ketujuh ini bagus sekali. Ya, saya merasa bahwa Bapak Ibu bersungguh-sungguh berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Bagus sekali Bapak Ibu. Sebenarnya pancaran cinta kasih Bapak Ibu pasti menyebar ke seluruh alam semesta. Jadi semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin sungguh-sungguh, semakin sepenuh hati Bapak Ibu berkehendak, agar dengan ketabuhan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Semakin semua cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai semua. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ke-8 Bapak Ibu. Oke, semoga semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai meditasi tahap ke-8 ini, Bapak Ibu cukup kembangkan kehendak agar semoga semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Tadi seperti saya katakan bahwa Buddha pernah mengatakan bahwa semua makhluk mewarisi karma mereka, berhubungan dengan karma mereka, memiliki relasi dengan karma mereka. Karma adalah family mereka. Maksudnya apa? Kehendak. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu berkehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Apabila Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa, itulah yang akan terjadi. Betul-betul itu yang akan terjadi. Apalagi nanti Bapak Ibu akan ditambah dengan kebajikan yang sangat besar, yaitu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang Bapak Ibu bisa memunculkan kehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Terus bangun terus kehendak itu Bapak Ibu, semoga semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Semakin Bapak Ibu berkehendak seperti itu, semakin itu yang terjadi. Nah, saya akan sembari Bapak Ibu mengembangkan kehendak itu, saya akan jelaskan lebih jauh. Kenapa sih banyak makhluk menderita di dunia ini? Alasannya adalah karena mereka melekat pada beban hati dan kesulitan hidup mereka. Mereka melekat, memikirkan itu sepanjang malam, memikirkan itu sepanjang hari, sepanjang waktu. Ya kan? Beban hati dan kesulitan hidupnya dipikirin terus. Ya kenapa? Karena dia melekat pada penderitaan. Ya karena dia tidak sadar sebenarnya. Jadi apabila seseorang semakin dia melekat pada beban hati, semakin dia melekat pada kesulitan hidup, itulah yang benar-benar terjadi dalam hidupnya, penderitaan. Ya, kenapa? Karena alasannya sederhana. Karena apa yang makhluk pikirkan itulah yang menjadi kehidupan dia. Jadi apapun yang kita pikirkan itu yang menjadi kehidupan kita. Jadi coba kehidupan kita semua itu sebenarnya apa sih? Kehidupan kita semua adalah apa yang sering kita pikirkan dalam hidup, itulah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekarang berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Ya kan? Apakah itu benar terjadi? Nah, kalau kita punya keyakinan yang kuat pada Buddha Dhamma, Buddha mengatakan semua makhluk mewarisi kama mereka. Apa itu kama? Kehendak. Apapun yang mereka kehendaki, itu yang terjadi. Jadi ketika seseorang, misalnya contoh, dia berkehendak untuk membuat makhluk lain menderita. Kehendaknya itu ketika berbuah, dia yang menderita. Seperti itu. Dia yang menderita. Jadi misalnya contoh semua makhluk yang di neraka, kenapa? Karena pada saat mereka jadi manusia atau binatang, mereka selalu berkehendak untuk melukai makhluk lain. Terus. Sehingga ketika dia meninggal, kehendak mereka mengarahkan mereka ke neraka. Ya kan? Tapi kalau alam dewa, kenapa? Karena mereka selalu berkehendak untuk membahagiakan yang lain, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan yang lain, terus. Makanya dia terlahir di alam yang penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena dia berkehendak, ya kan? Jadi kehendak adalah uh, semua makhluk mewarisi karma mereka masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu berkehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa, itulah yang benar-benar akan terjadi. Jadi bangun terus kehendak itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai meditasi kita bangun terus kehendak untuk menghancurkan beban hati dan kesulitan hidup. Oke, sekarang kita akan mulai meditasi tahap ke-8 ini. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Maka semakin semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Oke, kita mulai meditasi kita. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar,
Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, agar dengan semua ketakuan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Semakin semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Ya, teruskan meditasinya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bangun terus kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Semakin semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin sungguh-sungguh, semakin sepenuh hati, semakin sering dimunculkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Semakin semua cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai, semakin semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Oke, cukup meditasi tahap ke-8 ini Bapak Ibu. Bagus sekali. Kalau bisa Bapak Ibu kehendak agar semua tabungan kebajikan ini yang sangat besar, ya kan, semoga semua makhluk di alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Munculkan terus sesering mungkin ya Bapak Ibu dalam kehidupan dari baik dari bangun pagi sampai sebelum terlelap, munculkan terus Bapak Ibu. Ini sangat baik. Semakin sering dimunculkan, semakin bersungguh-sungguh, semakin sepenuh hati dimunculkan, maka semakin kehidupan Bapak Ibu mengarah ke arah yang lebih baik. Buddha mengatakan bahwa semua makhluk berhubungan dengan kama mereka, semua makhluk mewarisi kama mereka. Apa itu kama? Kehendak, niat, kehendak atau niat dalam pikiran. Ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan klik ya, ketik di kolom chat, nanti saya akan baca dan saya akan jawab. Ya, Bapak Ibu tenang aja, nanti kalau Bapak Ibu udah ikut kelas ini, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan, kita juga ada namanya private kelas Zoom, Bapak bisa menghubungi tim Lokuttara Dhamma untuk berdiskusi tentang meditasi atau tentang kehidupan. Ya, saya akan tulis di kolom chat nomor telepon mereka. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi mereka, berkonsultasi masalah meditasi atau tentang kehidupan atau apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada mereka, ya kan, supaya bisa hidup lebih damai, gimana masalah kehidupan gini-gini, gimana mengatasinya, Bapak Ibu bisa hubungi mereka, berdiskusi, ya. Atau misalnya ikut kelas meditasi via Zoom ini sudah ngerti tapi
mungkin supaya pengertiannya lebih tepat bisa hubungi mereka, ya. Oke, kita tim Lokutar Dhamma selalu siap untuk mengembangkan Dhamma, ya kan, ke seluruh Nusantara dan dunia, dan siap untuk membantu Bapak Ibu berkembang dalam Dhamma terus supaya Bapak Ibu memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih indah. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan ke tahap ke-9, tetapi tetap Bapak Ibu munculkan terus kehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Dimunculkan terus ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa baca di slide ini adalah tahap terakhir sebenarnya. Jadi, semoga dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Sama seperti yang tadi, perbedaannya adalah Bapak Ibu tahu, dengan pemikiran ini, dengan kehendak ini, tidak terhitung makhluk, termasuk Bapak Ibu sendiri, akan mendapatkan kehidupan terbaik. Bapak Ibu cukup tahu aja bahwa dengan kehendak ini, tidak terhitung makhluk, termasuk Bapak Ibu sendiri mendapat kehidupan terbaik. Kenapa? Karena kebahagiaan Dhamma adalah kebahagiaan yang didapat dari ajaran Buddha. Siapapun yang mempraktekkan ajaran Buddha, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang terbaik yang bisa dia miliki. Kehidupan terbaik bukan berarti kaya, bukan berarti terkenal, bukan berarti posisinya tinggi. Belum tentu. Jadi kehidupan terbaik di setiap orang itu berbeda. Yang pasti kehidupan terbaik versi setiap orang berbeda. Kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik. Saya tanya pada Bapak Ibu bisa jawab di hati, mana yang lebih baik? 1000 keinginan tercapai atau bisa menjalani kehidupan terbaik? Pasti Bapak Ibu tahu bahwa kehidupan terbaik itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bahagia daripada 1000 keinginan yang tercapai. Jadi Bapak Ibu cukup tahu bahwa dengan kehendak yang Bapak Ibu bangun supaya semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar, dengan kehendak seperti ini tidak terhitung makhluk. Ya kan, makhluk dimanapun kan banyak, jadi tidak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri mendapatkan kehidupan terbaik. Oke, jadi ada yang bertanya saat meditasi dan merenungkan tentang kebahagiaan Dhamma terbesar, dia merasa seperti terangkat tapi terkejut. Mohon dijelaskan mengapa ya. Oke, jadi sebenarnya begini. Itu sebenarnya bukan terkejut, tapi karena gini, sebenarnya kesadaran manusia pada umumnya itu lemah. Jadi ketika seseorang bisa merenungkan Dhamma begitu dalam, ya, dia kesadarannya langsung tinggi, langsung sangat tinggi. Jadi coba sekarang Bapak Ibu bisa sadar nggak pikiran apapun yang muncul dalam batin? Bapak Ibu semakin bisa kan? Sebelumnya mungkin kurang bisa menyadari pikiran apapun yang muncul kan, tapi sekarang bisa. Kenapa? Karena kesadarannya itu makin kuat, ya kan? Kesadarannya tingkat, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah mindfulness. Kesadarannya makin kuat, makin kuat, makin kuat, seperti itu. Jadi, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau misalnya kurang ngerti jawaban yang tadi, Bapak Ibu bisa bertanya lagi. Jadi, sebenarnya itu bukan terkejut, tapi itu adalah seperti kesadarannya itu meningkat drastis, menguat secara drastis. Itu penjelasan dari saya. Oke, jadi sebelum kita meditasi tahap terakhir ini, Bapak Ibu cukup perlu tahu bahwa semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin sungguh-sungguh, semakin sepenuh hati kehendak Bapak Ibu, agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar itu semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar, semakin tidak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri akan menjalani kehidupan terbaik. Jadi yang ini kalimat kedua atau paragraf kedua ini Bapak Ibu cukup tahu aja bahwa dengan kehendak seperti ini tak terhitung makhluk mendapatkan, termasuk Bapak Ibu sendiri mendapatkan kehidupan yang terbaik. Oke, kita akan meditasi Bapak Ibu. Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya yang akan bimbing. Jadi Bapak Ibu munculkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu, semua makhluk di alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti ini. Munculkan terus kehendaknya terus Bapak Ibu terus. Bapak Ibu cukup tahu dengan kehendak seperti yang Bapak Ibu munculkan sekarang. Tidak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri akan menjalani kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu munculkan kehendaknya terus. Semakin sering semakin bagus. Dan Bapak Ibu munculkan pemikiran bahwa dengan kehendak seperti ini tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri mendapatkan kehidupan yang terbaik, akan menjalani kehidupan yang terbaik.
Oke, cukup Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu bisa memunculkan kehendak ini, kehidupan Bapak Ibu akan berjalan menjadi kehidupan yang terbaik. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti atau nanti ke depannya Bapak Ibu punya kebimbangan dalam memikirkan sesuatu, keraguan dalam memikirkan sesuatu, kekhawatiran, langsung munculkan kehendak ini. Kenapa? Karena ragu-ragu, kekhawatiran, semua ketika misalnya seseorang khawatir, dia punya kehendak apa? Kehendaknya itu adalah mengacaukan masa depan. Jadi semakin khawatir seseorang, maka masa depan mereka semakin penuh dengan lika-liku. Tapi ketika khawatir langsung munculkan kehendak. Semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di alam semesta mendapat kebahagiaan dan damai terbesar. Terus munculkan terus pemikiran apapun itu yang muncul dalam pikiran kita, dia bisa mengganggu kehidupan kita kalau misalnya kita tidak bisa kendalikan. Langsung. Jadi munculkan kehendak itu setiap saat, sepanjang waktu, sepenuh hati, sungguh-sungguh dengan semua kekuatan batin kita. Kenapa? Karena apapun yang muncul dalam pikiran kita memiliki potensi kama untuk berbuah, ya. Misalnya contoh, ada orang dia lagi bimbang-bimbang, "Aduh nanti gimana ya gimana ya gimana ya?" Pas dia berpikir gimana 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 gimana, kehendak dalam pikirannya itu sebenarnya apa sih? Mencari kesalahan di masa depan. Jadi itu yang akan terjadi di masa depan. Kenapa? Karena dia khawatir, dia mencari-cari kesalahan di masa depan. Itulah yang bakal terjadi di masa depan dia. Tapi ketika kapanpun khawatir, langsung munculkan kehendak ini. Kebahagiaan damai terbesar semua makhluk di alam semesta. Maka Bapak Ibu akan memiliki masa depan yang indah. Jadi apapun jenis pemikirannya, lebih baik amatin pikiran, lihat kehendak ini lagi gimana. Oh, semua kehendak ini nggak baik, jangan dilanjutin. Kenapa? Karena kita akan menjalani kehidupan seperti kehendak yang kita pikirkan pada saat itu. Jadi, apapun pemikiran yang muncul, munculkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Biarpun kalimat ini panjang, tapi kehendaknya itu begitu dimunculkan, dia muncul. Misalnya Bapak Ibu munculkan saat ini, terus dimunculkan lagi. Nggak ingat kalimatnya juga nggak apa-apa, nggak hafal juga nggak apa-apa. Misalnya contoh, gelas ini tangan kanan saya. Saya nggak usah mengucapkan pindahkan ke tangan kiri. Cukup berkehendak tanpa mengucapkan dalam hati, dia pindah sendiri. Seperti itu. Jadi kalimatnya Bapak Ibu tidak ingat tidak apa-apa, yang penting kehendaknya itu dimunculkan terus. Dalam situasi semua kondisi kehidupan, munculkan terus kehendak ini. Jadi kadang nih misalnya kebanyakan orang itu pusing, stres mikirin tentang ini itu yang tidak ada ujungnya. Yang paling paling sering adalah khawatir akan masa depan. Sebenarnya khawatir itu nggak pernah bagus. Kenapa? Ketika seseorang khawatir, kehendak dalam batinnya itu apa? Kehendak dalam batinnya itu adalah mencari kesalahan di masa depan. Jadi benar, yang terjadi apa? Masa depannya jadi kacau. Karena apa? Setiap kali dia khawatir, dia sedang mencari kesalahan di masa depan. Jadi khawatir itu tidak pernah baik, tapi kalau lagi khawatir langsung munculin kehendak ini. Semoga dengan semua tabungan kebajikan, Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Terus saya seperti ini, karena Bapak Ibu berkehendak kebahagiaan damai terbesar bagi semua makhluk di seluruh alam semesta, Bapak Ibu akan menjalani masa depan Bapak Ibu dengan bahagia. Jadi khawatir gimana cara mengatasinya, bangun kehendak ini terus-terusan. Apapun pikiran negatif yang muncul, bangun kehendak ini terus-terusan. Terus, ya. Jadi pemikiran apapun sebenarnya yang tidak berhubungan dengan kebahagiaan dan mata terbesar semua makhluk di alam semesta, itu akan membuat kita menderita di masa depan. Jadi terus kembangkan kehendak ini lagi. Kalau bisa setiap saat itu lebih bagus. Setiap saat kita kendalikan pikiran kita, bangun kehendak untuk semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mata terbesar. Oke, sekarang kita akan meditasi ini lagi. Sebenarnya nanti ada tambahan, tapi nggak apa-apa. Kita akan meditasi ini. Saya akan bimbing ya. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, cukup meditasi, saya akan bimbing. Ya, meditasi dimulai. Nah, Bapak Ibu lihat kan pikiran Bapak Ibu yang muncul dalam batin, itu semua punya potensi kama. Jadi Bapak Ibu munculkan terus kehendak, ya kan? Agar semua makhluk di seluruh semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Terus dimunculkan kehendak itu.
Bagus Bapak Ibu, meditasinya cukup. Jadi misalnya Bapak Ibu setiap hari meditasinya, kehendak ini dimunculkan setiap saat, semakin sering semakin bagus. Tapi kalau untuk duduk meditasi, Bapak Ibu punya waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, ya kan? Meditasikan aja terus. Semakin sering kehendak itu muncul, semakin bagus. Oke, ada pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan ini ya. Izinkan saya bertanya, semenjak saya ambil latihan sila dan berdana setiap hari, bahkan pada semut, saya tidak merasa sedih yang berlebihan terhadap kehilangan apapun, bahkan saat orang terdekat meninggal tidak menangis. Di sela waktu saya juga mengambil aspirasi untuk nibbana. Yang jadi pertanyaan, apa yang saya alami adalah UPK atau egois? Oke, jadi gini Bapak Ibu, perbedaan antara UPK dan egois adalah seperti ini. Egois itu adalah karena memikirkan diri sendiri mengharapkan yang lain celaka. Itu disebut egois. Tapi kalau UPK, ya kan, memikirkan diri sendiri tapi tidak merugikan makhluk lain, itu UPK. Misalnya semua makhluk punya kamanya masing-masing. Tapi pada saat seseorang mengharapkan kebahagiaan bagi makhluk lain, itu cinta kasih. Pada saat seseorang mengharapkan makhluk lain terbebas dari penderitaan, itu karuna. Pada saat seseorang bahagia atas kebahagiaan orang lain, itu adalah mudita. Pada saat seseorang ya tahu bahwa semua makhluk bergantung pada karma mereka masing-masing, itu adalah UPK, bukan egois. Jadi ketika seseorang berpikir bahwa semua makhluk bergantung pada karma mereka masing-masing, itu adalah UPK, itu bukan egois. Jadi pada saat seseorang dia memikirkan dirinya tapi tidak merugikan makhluk lain, itu bukan egois. Ya. Nah, jadi orang yang penuh cinta kasih pasti memikirkan kebahagiaan bagi dirinya dan yang lain, seperti itu. Ya, jadi itu bukan egois, berharap ingin mencapai nibbana, bahwa tidak sedih pada saat ada orang yang terdekat meninggal, itu bukan egois, sama sekali bukan egois, itu namanya UPK, ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, cukup. Nah, jadi kalau ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu bisa ketik lagi ya. Jadi Bapak Ibu terus bangun kehendak ini. Jadi ketika misalnya contoh seseorang mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia menolak. Kehendaknya itu sebenarnya apa sih? Kehendaknya itu adalah dia ingin merasakan penderitaan pada kondisi tersebut. Jadi memang semua orang yang tidak mengerti tentang hukum karma, mereka menjalani hidup yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka sendiri menyakiti diri mereka setiap saat, membuat diri mereka menderita setiap saat. Karena mereka tidak mengerti tentang hukum kehendak seperti ini, hukum karma. Jadi ketika seseorang di situasi yang tidak menyenangkan, dia menolak, ya kan, untuk situasi itu terjadi. Sebenarnya apa sih? Dia tujuannya adalah ingin merasakan penderitaan pada kondisi tersebut. Itu adalah kehendak dia. Makanya dia menderita. Tapi kalau dia menerima dengan lapang dada, artinya dia tidak menikmati penderitaan pada kondisi apapun yang muncul dalam hidupnya. Tapi kalau seseorang ketika mendengar hinaan, lalu menolak atau menjadi benci atau menjadi marah, itu kehendaknya sebenarnya apa sih? Kehendaknya itu adalah menikmati penderitaan yang terjadi pada saat itu. Jadi memang ya seseorang apabila tidak mengerti tentang hukum karma atau hukum kehendak, itu hidupnya sangat-sangat mengerikan. Jadi semua kehidupan kita itu tergantung dari kehendak kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu tenang aja. Sebelum seseorang jadi arahat, jadi Buddha atau arahat, pasti adalah karma buruk lewat pikiran. Seberapa mungkin masalah besar atau kecil doang. Jadi sebelum seseorang jadi Buddha atau seseorang sebelum jadi arahat pasti ada pikiran-pikiran yang karma buruk dikit-dikit pasti ada. Itu nggak mungkin tidak ada. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Bangun terus kehendak ini dibangun terus, kehendak ini dibangun terus. Jadi kehendak untuk apa? Kebahagiaan dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya kan? Ketika seseorang mengharapkan kebahagiaan dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta, ya kan? Mengharapkan satu orang berkembang dalam dhamma saja, berarti artinya adalah dia ingin menikmati dhamma dalam batinnya. Apalagi kalau misalnya semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Dia sedang melakukan kebajikan yang paling besar yang bisa seseorang lakukan, yang kebajikan yang bisa memproduksi masa depan ini. Jadi ketika seseorang membangun kehendak lagi dan lagi agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, dia sedang melakukan kebajikan yang paling besar. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tambahan ya, tahap tambahan.
Oke, Bapak Ibu bisa baca di slide. Semoga penderitaan secara total meninggalkan saya selamanya. Sama seperti tadi. Saya akan mengatakannya lagi bahwa Buddha pernah mengatakan bahwa sering, bukan hanya, semua semua makhluk berhubungan dengan karma mereka. Semua makhluk mewarisi karma mereka. Semua makhluk menjadi family dari karma mereka. Maksudnya apa? Karma adalah kehendak. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir, semoga penderitaan secara total meninggalkan saya selamanya. Penderitaan akan berangsur-angsur meninggalkan Bapak Ibu sedikit demi sedikit, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu memiliki kehendak tersebut. Para Buddha dan para Arahat. Kenapa beliau-beliau itu bisa menjadi para Buddha dan Arahat? Karena beliau-beliau beraspirasi untuk menjadi Buddha, Arahat, dan meninggalkan semua penderitaan. Di masa lampau mereka beraspirasi. Dan pada akhirnya, beliau-beliau akhirnya menjadi Buddha dan Arahat. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu nanti di tambahan ini, Bapak Ibu cukup melakukan seperti ini, berkehendak sekuat-kuat mungkin agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Bapak Ibu cukup tahu dengan kehendak seperti ini, tak terhitung makhluk mendapat kehidupan terbaik, dan Bapak Ibu juga berkehendak agar semoga semua penderitaan meninggalkan Bapak Ibu secara total selamanya. Seperti itu. Oke, kita akan memulai meditasi. Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing ya. Ya Bapak Ibu terus bangun kehendak tersebut agar semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Terus kembangkan kehendak itu. Bapak Ibu juga harus tahu bahwa dengan kehendak cinta kasih ini, tak terhitung makhluk akan menjalani kehidupan yang terbaik, dan Bapak Ibu berkehendak agar semua penderitaan meninggalkan Bapak Ibu secara total selamanya. Bapak Ibu terus berkehendak agar semoga semua penderitaan meninggalkan Bapak Ibu secara total selamanya. Semakin sungguh-sungguh kehendak Bapak Ibu, semakin penderitaan akan berangsur-angsur pergi dari kehidupan kita. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti keseharian Bapak Ibu cukup ingat 3 hal, ya. 2 hal yang tadi sama 1 hal yang ini. Jadi Bapak Ibu cukup ingat kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan, eee, Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. 1. 2, Bapak Ibu cukup tahu dengan kehendak cinta kasih ini, tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri akan menjalani kehidupan yang terbaik, mendapatkan kehidupan yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, semoga semua penderitaan secara total meninggalkan Bapak Ibu selamanya. Cukup ingat 3 ini aja terus. Jadi ganti-gantian ingat 3 hal ini.
pada saat makan, cuci baju, cuci piring, bekerja sebagai ibu rumah tangga atau pegawai kantor atau pemilik usaha, terus lakukan ini, terus lagi. Daripada khawatir mikirin masa depan, mencari-cari kesalahan di masa depan, lebih baik bikin ini terus, kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta. Kenapa? Ketika seseorang berpikir kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta, dia menikmati kebahagiaan terbesar yang ada di dunia, yaitu kebahagiaan Dhamma. Jadi kebahagiaan dia terus merenungkan kebahagiaan Dhamma terbesar. Dia ingin semua makhluk di seluruh alam semesta menikmati kebahagiaan Dhamma terbesar. Sebagai hasilnya, dia yang mendapat kebajikan yang paling banyak. Kebahagiaan Dhamma terbesar. Jadi, Bapak Ibu, daripada khawatir mikirin nanti gimana-gimana, setiap kali khawatir mikirin ini, itu, langsung pikirkan kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Seperti itu. Setiap kali muncul pikiran negatif, langsung muncul, bangun lagi kehendak ini. Kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus seperti itu. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik di kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin kita akan meditasi 1-2 kali lagi sebelum mengakhiri via Zoom ini. Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau ikut lagi, setiap Selasa atau Jumat ada kelas meditasi via Zoom. Kalau Bapak Ibu merasa ada kerabat atau teman yang hidupnya pengen dibantu menjadi lebih baik, Bapak Ibu bisa kenalkan kelas meditasi via Zoom ini. Tujuan kita adalah sederhana supaya semakin banyak orang memiliki kehidupan yang lebih baik melalui cinta kasih. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, jangan malu-malu, bisa klik di kolom chat, ya kan? Sembari menunggu pertanyaan, ayo kita meditasi bareng-bareng lagi. Bapak Ibu cukup ingat 3 hal ini, saya akan bimbing nanti pas meditasi. Oke, meditasi kita mulai lagi. Kehendak agar semua makhluk di alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Dengan pemikiran ini, dengan kehendak ini, tak terhitung makhluk mendapat kehidupan terbaik. Kehendak agar semua penderitaan secara total meninggalkan kita selamanya.
Oke, Bapak Ibu, cukup meditasinya. Jadi nanti Bapak Ibu tenang aja, meditasinya di mana, kapan, dan berapa lama. Bapak Ibu cukup luangkan waktu 2 menit, 3 menit duduk diam meditasi. Tapi kalau kehendak itu, kalau bisa dimunculkan setiap saat, dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Kalau bisa pas bangun pagi Bapak Ibu meditasi terus, jangan melakukan aktivitas sebelum mood-nya benar-benar bagus. Jadi bangun meditasi terus sampai perasaannya bahagia, nyaman, baru aktivitas. Sebelum terlelap juga, daripada mikirin pikiran yang lain-lain, lebih baik bangun kehendak agar kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta. Jadi nanti kita akan meditasi sekali lagi sebagai penutupan, tapi saya akan kasih tahu, saya akan sharing beberapa hal bahwa ketika seseorang khawatir akan masa depan dia, berarti dia sedang mencari kesalahan di masa depan dia. Jadi daripada dia khawatir, lebih baik dia berpikir kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta. Seperti itu aja terus. Kalau kayak gitu nanti apa dong yang harus dilakukan? Daripada melakukan sesuatu dengan pikiran khawatir, lebih baik melakukan sesuatu dengan batin yang tenang. Semakin tenang batinnya, semakin segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Jadi terus kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta. Buddha juga mengatakan bahwa siapapun yang memiliki cinta kasih universal, dia akan disayang oleh para dewata. Jadi siapapun yang terus mengembangkan cinta kasih ini, dia akan disayang oleh para dewata dan dia akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tanya ya. Saya khawatir dengan corona yang tidak selesai-selesai. Apa yang harus dipikirkan? Yaitu kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta saja. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya khawatir dengan corona yang tidak selesai-selesai, apa akibatnya? Selama masa corona dia akan khawatir terus. Tapi sebenarnya objek khawatir itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau nggak ada corona pun dia akan mengkhawatirkan hal lain. Jadi ketika seseorang khawatir akan sesuatu, misalnya tentang corona, tentang COVID-19, kalau nanti COVID-19 sudah tidak ada, dia akan mencoba mengkhawatirkan sesuatu yang lain lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya entah corona atau entah apapun yang ada di dunia ini, kita tidak bagus mengkhawatirkan apapun. Yang kita harus lakukan adalah kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Kita jalani dengan tenang. Ya, kita tetap ikut protokol, kita tetap pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, segala macam, berjaga-jaga. Tapi kekhawatiran itu tidak pernah memberi manfaat. Ya, kekhawatiran adalah salah satu jenis pikiran negatif. Jadi kalau misalnya seseorang khawatir, sebenarnya apa kehendak dalam pikiran dia? Mencari kesalahan di masa depan. Ya kan? Mencari kesalahan di masa depan. Jadi kalau seseorang selalu mencari kesalahan yang akan terjadi di masa depan dia akan menjadi banyak penderitaan karena dia sendiri yang buat. Ya kan? Jadi semua orang bergantung pada kamarnya masing-masing. Tapi Bapak Ibu tenang aja, seperti Bapak Ibu terus kalau misalnya khawatir dengan corona, berpikir aja suatu hari corona akan berlalu. Karena Buddha mengatakan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada sesuatu yang kekal. Apapun itu tidak ada. Jadi segala sesuatu pasti berlalu. Mau sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, semua pasti berlalu. Jadi tidak ada yang kekal. Jadi terus kalau misalnya nanti hidup begini gimana gini. Saya akan sharing lagi bahwa sebenarnya kehidupan kita sudah cukup baik. Ya, sebagai manusia, bertemu Dhamma, punya keyakinan pada Dhamma, bisa melatih cinta kasih. Kehidupan kita sudah sangat-sangat baik dibandingkan tikus yang ada di got, dibandingkan semut-semut, dibandingkan serangga, dibandingkan kebanyakan binatang yang ada di dunia, atau dibandingkan negara-negara seperti Ethiopia yang rakyatnya susah banget buat makan, atau seperti kalau misalnya contoh zaman perang 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, ya kan? Kehidupan kita jauh-jauh lebih baik. Tapi kebanyakan manusia kalau tidak mengerti, dia akan mencari kesalahan apalagi dalam hidupnya. Sebenarnya rasa puas adalah yang terbaik dalam hidup kita. Rasa puas adalah kekayaan terbesar dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, setiap kali khawatir, tenang, bagaimana cara menghadapinya, selalu berpikir kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Ada yang bertanya lagi ya, apakah ada perbedaan kualitas seseorang dalam mengambil uposatha sila dengan manfaat yang diperoleh? Contoh bodhisattva terakhir menjadi raja demi menjaga silanya. Bagaimana dengan umat seperti saya yang masih penuh kilesa? Jadi gini, kalau Bapak menjalankan uposatha sila disertai kehendak, semoga uposatha sila ini memberi manfaat kebahagiaan Dhamma
terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Kebajikan ini akan besar. Kenapa sih Bodhisatta di banyak kehidupan apapun yang beliau lakukan itu kebajikannya sangat besar? Karena apapun yang beliau lakukan itu adalah demi kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Jadi kebajikan apapun yang beliau lakukan baik sila, dana dan segala macam, beliau lakukan demi kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Jadi kalau Bapak atau Ibu bisa melakukan kebajikan apapun demi kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta, kebajikan ini tidak bisa dihitung kecil. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan meditasi lagi tapi sebelum selesai meditasi saya akan infokan bahwa setiap Selasa atau Jumat kita ada kelas meditasi via Zoom. Kalau Bapak Ibu mau ikutan lagi sambil memancarkan cinta kasih ke teman-teman kita yang baru, boleh, bagus sekali, silakan. Atau Bapak Ibu ingin mengajak kerabat atau teman atau siapapun yang pengen dibantu hidupnya menjadi lebih baik, itu juga bagus. Yuk, kita meditasi sekali lagi ya. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Ya bagus Bapak Ibu, munculkan terus kehendaknya. Terus semakin besar kehendak demi kebahagiaan dan mata besar semua makhluk di seluruh alam semesta, semakin baik kehidupan Bapak Ibu. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah ikut kelas meditasi via Zoom ini. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu lagi, bisa ikut lagi kapan-kapan sama-sama memancarkan cinta kasih, supaya energi cinta kasih ini makin besar untuk seluruh alam semesta. Semoga Bapak Ibu selalu bahagia, semoga Bapak Ibu selalu membangun kehendak demi kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di alam semesta. Semoga kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik. Semoga Bapak Ibu suatu hari bisa merealisasi kesucian. Sadu, sadu, sadu.